Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Rahmadan dari Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika, kelas 5B dengan NIM 1908105066, program praktik ibadah gelombang 45. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul tentang zabihah, yang dimana pada materi ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada pengertian, lalu dasar, rukun, syarat sah, dan yang terakhir tata cara. Ya baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama, pengertian zabihah atau penyembelihan. Zabihah atau penyembelihan dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udiyah, azab, dan az-zakah. Udiyah dan dahiyah adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari Nahar atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada zabaih, adalah bentuk jamak dari zabihah yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, dan yang dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Lalu kata zakah secara etimologi berarti pengharuman. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata ro'ihah zakiyah, bau yang harum. Penyembelihan dinamakan dengan zakah karena kehalalan yang diberikan oleh syariat, dengannya membuat binatang yang disembelih menjadi harum. Lalu secara terminologis ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah. Lalu sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian bawah leher atau di bagian bawah leher. Nah, dari itu semua kita dapat mendefinisikan yaitu zabihah atau penyembelihan adalah memutuskan sejumlah pembuluh darah di leher hewan yang terletak di antara dada dan tenggorokan. Ya baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang dasar hukum penyembelihan atau dasar hukum zabihah. Al-Quran secara eksplisit melarang umat Islam untuk mengonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, "Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membatah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik." Lalu ada juga pada surat Al-Maidah, di mana Allah berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah. Lalu Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hewan yang disembelih atas nama selain Allah, maka dagingnya itu haram dimakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan agar menyembelih binatang dengan menyebut namanya. Maka bila menyimpang dari ketentuan itu, lalu menyebut nama selainnya dari nama patung, tagut, berhala, atau nama lainnya itu, maka menurut ijma itu semua haram. Ya baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu rukun zabihah, di mana terdapat 4 rukun pada penyembelihan ini. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri ataupun menipu. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Dan yang terakhir, tujuan penyembelihan itu untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan tumbal atau untuk sajian nenek moyang berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Ya baik, kita masuk ke poin keempat. Kita akan membahas tentang syarat sah zabihah. Ya, kita di sini akan membahas 3 syarat. Yang pertama ada syarat penyembelih, yang kedua ada syarat alat untuk menyembelih, dan yang terakhir syarat hewan yang disembelih. Yang pertama kita akan membahas tentang syarat penyembelih terlebih dahulu. Yang pertama berakal dan sudah tamyiz. Yang kedua penganut agama samawi. Yang dimaksud di sini penganut agama samawi itu adalah kaum muslim dan ahli kitab. Yang ketiga tidak sedang ihram. Lalu ada syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama tajam dan bisa memotong. Yang kedua selain kuku dan gigi. Lalu syarat hewan yang disembelih. Yang pertama termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Yang kedua, terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Ya, lalu di sini kita masuk ke poin terakhir, di mana di sini kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan atau tata cara zabihah. Yang pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang ke-8, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Ya, baik, mungkin cukup sekian materi tentang zabihah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.